Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rosita, nomor induk mahasiswa 1911250087, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, mata kuliah bimbingan dan konseling. Baiklah, di mata kuliah bimbingan dan konseling ini saya akan menjelaskan sedikit tentang intervensi pendekatan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini. Intervensi pendekatan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini. Pengertian konseling BHRPO, nama pendekatan dalam konseling ini adalah pendekatan BHRPO. Pendekatan BHRPO merupakan pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani bermacam-macam gangguan dalam bermacam-macam setting khusus dan dengan bermacam-macam kelompok populasi. Bahwa BHRPO adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dihasilkan oleh respon pembelajar terhadap rangsangan. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh aliran BHRPO. 1. Teori belajar menurut Torndike. Menurut Torndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar. 2. Teori belajar menurut Watson. Belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. 3. Teori belajar menurut Carhull. Carhull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. 4. Teori belajar menurut Edwin Guthrie. Edwin Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. 5. Teori belajar menurut Skinner. Dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Tujuan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini adalah untuk memperoleh perilaku yang diharapkan, menghilangkan perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan, dan belajar memperilaku yang lebih efektif. Ciri-ciri BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini. 1. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari dan karena itu dapat dirubah. 2. Perubahan khusus terhadap lingkungan individual dapat membantu dalam mengubah perilaku-perilaku yang relevan. 3. Keefektifan dan hasil konseling dinilai dari perubahan dalam perilaku-perilaku khusus di luar wawasan prosedur-prosedur konseling. Kelemahan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini, anggota kelompok lebih tergantung pada dukungan dan dorongan kelompok. Beberapa metodenya dipraktikkan secara kaku. Sedangkan kelebihan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Baiklah, itulah yang saya ketahui tentang intervensi pendekatan BHRPO untuk bimbingan konseling anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.